Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran keempat. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, yang mana isi dari papan tersebut adalah cara untuk menghentikan masyarakat membuang sampah ke sungai. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan lingkungan sungai dan pantai yang dipenuhi sampah. Lingkungan yang kotor disebabkan oleh masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang kotor merupakan salah satu dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lalu, apa saja pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia, merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik. Demikian juga bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali Ben, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian, kamu tidak dapat belajar dengan baik.
Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi, pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya menaati peraturan sekolah. Sekarang kita akan belajar tentang kubus. Perhatikan gambar berikut. Nama bangunnya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya adalah A, B, B, C, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H, E, H. Sisinya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, B, C, G, F, A, D, H, E. Titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal sisinya adalah AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, AC, BD, EG, FH. Diagonal ruangnya adalah HB, DF, AG, CE. Bidang diagonalnya adalah BCHE, AFGD, ABGH, CDEF, BDFH, ACGE. Banyaknya masing-masing komponen kubus adalah sebagai berikut. 1. Rusuknya ada 12, 2. Sisinya ada 6, 3. Titik sudutnya ada 8, 4. Diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 12, 5. Diagonal ruangnya ada 4, 6. Bidang diagonalnya ada 6. Berdasarkan komponen tersebut, kubus memiliki sifat yang mirip dengan balok. Bedanya, sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Perhatikan gambar berikut. Sisi ADHE sejajar dengan sisi BCGF. Sisi yang sejajar memiliki jarak setiap titiknya sama. Begitu juga sisi ABCD sejajar dengan sisi EFGH dan sisi ABFE sejajar dengan sisi DCGH. Sekarang kita akan belajar bencana alam. Tahukah kamu apa arti bencana alam?
Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia. Faktor penyebab terjadinya bencana alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh proses alam dan bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Bencana yang disebabkan oleh proses alam diantaranya bencana akibat proses geologis, proses geomorfologis, dan proses klimatologis. Bencana alam sebenarnya merupakan proses alam dengan intensitas yang melebihi normal, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, dan badai. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam dibagi menjadi dua, yaitu yang ke-1, bencana alam asal luar, misalnya banjir, erosi, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, bencana alam asal dalam, misalnya gempa bumi, gelombang pasang, dan letusan gunung api. Contoh bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas manusia adalah yang ke-1, bencana sampah. Yang kedua, bencana kekeringan, erosi, dan banjir yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Yang ketiga, penurunan tanah atau lahan, ambles, dan longsor. Kita mengenal istilah-istilah di dalam bencana alam. Di antaranya, yang ke-1 adalah pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana adalah bentuk kebijakan dan keputusan administratif serta aktivitas operasional yang berkaitan dengan berbagai tahapan dari penanggulangan suatu bencana. 2. Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi baik sebelum maupun setelah bencana. Yang ketiga, pencegahan bencana alam. Pencegahan bencana alam adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan terjadinya bencana. Yang keempat, peringatan dini. Peringatan dini adalah cara memantau keadaan suatu daerah yang diketahui rawan terhadap bahaya dan menginformasikan tanda-tanda akan datangnya bencana kepada masyarakat. Sebelum melakukan penanggulangan bencana, diperlukan data yang benar tentang kejadian bencana. Data-data yang diperlukan tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut. Yang ke-1, lokasi bencana. Yang mana lokasi bencana perlu diketahui sebagai dasar untuk perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang kedua, penyebab bencana. Penyebab bencana dapat diperkirakan melalui analisis terhadap peta rupa bumi atau analisis lapangan atau tempat kejadian. Yang ketiga, waktu kejadian bencana alam. Waktu kejadian yang tepat mungkin sulit diramal, namun dapat diperkirakan. Perkiraan waktu kejadian dapat didasarkan pada data historis, data seri, dan data hasil pemantauan. Perkiraan dapat juga didasarkan pada perubahan gejala alam dan perilaku binatang. Yang keempat, bagaimana kejadian dari bencana. Proses berlangsungnya bencana itu dapat dibedakan berdasarkan kecepatan dan besarannya serta durasi kejadiannya. Dalam upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menentukan faktor penyebab bencana. 2. Mengelompokkan bencana dan mendeskripsikan karakteristiknya. 3. Menentukan kebutuhan data yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. 4. Bagaimana keputusan yang akan diambil.
Yang kelima, mengetahui teknik pelaksanaan penanggulangan bencana. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.